quwata amma ba'da. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Muntilan Ibu Septiana Widiani Nur SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Negeri Muntilan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, untuk bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dilanjutkan lain-lain, dan yang terakhir penutup. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Vinta kami persilahkan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Septiana Widiani Nur SPDSD, yang saya hormati pula teman-teman Bapak Ibu guru SD Negeri Muntilan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sampai detik ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi modul 1 CGP. Kita mulai dari modul 1 itu terdiri dari apa saja. Yang pertama, kemarin kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian tentang peran dan nilai guru penggerak, selanjutnya visi guru penggerak dan budaya positif. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa Ki Hajar Dewantara? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Siapa yang ingin menyampaikan siapa Ki Hajar Dewantara itu? Mungkin ada sudah tahu. Kita flashback dulu, ada Pak Ki Hajar Dewantara. Siapa itu? Singkat saja, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Bapak Pendidikan Indonesia. Ya. Kemudian ada 3 hal yang dari Ki Hajar Dewantara selalu kami ingat. Yang pertama, ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi. Benar sekali, nih. Ya, benar sekali yang disampaikan siapa? Bu Ulfa tadi. Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Indonesia. Kenapa dinamakan disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia karena kiprah beliau di bidang pendidikan itu sangat penting. Beliau yang mendirikan sekolah taman siswa pertama kali di Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia itu semuanya berhak untuk berpendidikan. Seperti apa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Mungkin ketika kita kuliah juga mempelajarinya. Kita ulangi kembali. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yaitu masih menuntun ya, itu agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, maka lingkungannya atau gurunya, maka ada 3 konsep tadi yang sudah disebutkan Bu Ulfa, yaitu Engarso Tuntulado, Engmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handa Yani. Engarso Tuntulado berarti kita di depan memberi teladan, memberi contoh. Kemudian Engmadyo Mangunkarso itu di tengah memberi semangat kepada anak didik ya tentunya. Dan Tuturi Handayani itu di belakang mendorong kepada anak. Beberapa dilanjutkan dengan Bu Vina. Nanti kita berbagi setiap satu submodul dibagi 2 biar rata. Monggo Bu Vina. Terima kasih Bu Fat. Teman-teman masih di materi modul 1.1 ya. Untuk pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini atau sering kita singkat KADI ini ada 8. Tadi sudah disampaikan 4. Untuk yang selanjutnya yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara budi pekerti, yaitu budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dan hal ini bisa muncul pada anak didik kita yaitu melalui keteladanan kita, berdasarkan keteladanan guru, karena guru itu kan sebagai center, sebagai role model, bahkan anak-anak tak jarang mengidolakan gurunya. Contohnya di kelas saya itu saya mungkin nggak sengaja atau nggak sadar ya kalau memanggil anak-anak itu misalnya Mbak Niken, Mbak Ulfa gitu. Anak-anak itu kalau memanggil temannya maksudnya ikut ngelek ke temannya itu juga nadanya kok ikut-ikutan kayak gitu. Terus saya kok nadanya kayak saya, ternyata mungkin anak-anak itu memang mengamati, bahkan mungkin anak-anak itu kritis dengan cara berpakaian. Pembelajaran budi pekerti itu ternyata bisa diwujudkan atau ditumbuhkan melalui pendidikan gamelan. Bersyukur kita juga ada seni ekstrakurikuler gamelan. Kenapa kok di dalam gamelan ini bisa menumbuhkan budi pekerti? Jadi nanti lama-lama kalau tadi filosofi yang ketiga tadi bisa tumbuh dari wiraga, wirasa, wirama itu menjadi selaras. Dan dalam memainkan gamelan ini kita membutuhkan agar anak-anak itu bisa bersanding, saling bersanding, bukan lagi saling bersaing. Selain menggunakan gamelan, menurut penelitian membuat seni tenun, itu juga nanti dapat menimbulkan budi pekerti, terutama dalam keseimbangan dan keselarasan hidup. Teman-teman, ini tadi modul 1.1, selanjutnya modul 1.2. Nah, pembentukan nilai diri. Nah, jadi seperti karakter itu seperti diagram identitas gunung es. Kalau gunung es itu kan, gunung esnya cuma segini, tapi ternyata di bawahnya lebih besar, itu gunung es. Nah, begitu juga untuk pembentukan karakter. Jadi perilaku yang kemudian menjadi kebiasaan maka itu akan menjadi karakter. Karakter anak peserta didik SD Muntilan itu semuanya jujur. Nah, karena sudah terbiasa jujur maka menjadi karakter. Kemudian ketika kita tadi mengerjakan matematika itu yang bekerja otak, walaupun otaknya itu ternyata di situ kita ya supaya anak itu mau bergerak dan menggerakkan. Nah, kita lihat dulu otaknya itu kayak apa kalau dibuka seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kenapa ada dulu berdasarkan filosofi pendidikan KHD yang tadi yaitu merdeka belajar. Kemudian
berdasarkan juga tentang tujuan pendidikan nasional yang pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat. Itu sama ya tujuannya ya. Maka muncullah profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Fatona, untuk bahwa pendidikan di Indonesia itu sekarang yang ingin dicita-citakan muaranya yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu indikatornya ada beberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 J teman-teman. Yang pertama, berkebinekaan global. Dengan begitu konsekuensinya kita harus mempunyai rasa saling menghargai, toleransi, tenggang rasa, simpati, dan empati. Nah, ini kalau yang tadi nilai, yang sekarang ini peran kita harus bisa berperan secara nyata dalam lingkungan kita. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran tadi sudah, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Artinya misalnya seperti ini ya, atau mungkin yang besok mau kita lakukan, kita mau mengembangkan sekolah kita, mengembangkan diri kita untuk e-raport. Nah, kita bisa mengembangkan komunitas praktisi karena kita mempunyai komunitas guru penggerak di kabupaten, maka kita bisa menggerakkan praktisi ini dengan atau sebagai narasumber untuk diklat e-raport yang besok insya Allah akan kita lakukan tanggal 5 Februari. Untuk modul 1.3 kembali Bu Fatona yang akan menyampaikan. Oke, ya, yuk bikin dulu. Ini dulu biar yang agak tidak. Ayo, Bu Apil, semangat. Kita disuruh kanan saya. Kita lanjutkan ya, harap bersabar. Visi guru penggerak. Nah, kemarin Bu Ana juga sudah menyebutkan ya, kita harus punya visi sekolah kita mau diperbaiki, sudah baik, ditambah baik lagi. Nah, guru juga harus punya visi, cita-cita yang tentunya juga selaras dengan visi yang ada di sekolah. Kalau berbeda visi dengan yang ada di sekolah, nggak sinkron. Selanjutnya Bu Pina. Nah, untuk langkah-langkah ini mungkin hal yang baru ya. Kita membangun visi itu mungkin kalau dulu berdasarkan kelemahan. Nah, sekarang kita rubah, mencari kebiasaan baru, menggunakan kebiasaan baru, yaitu untuk membangun visi atau cita-cita itu kita menggunakan hal-hal positif yang sudah ada pada diri kita, pada diri teman-teman kita. Nah, tadi saya mengambil salah satu dari pemikiran KD, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan ketika ingin mewujudkan visi ini, kami harus menggunakan metode inquiry apresiatif atau yang disebut dengan BAGJA tadi. Tahapan-tahapan tadi, BAGJA itu yang B, membuat pertanyaan. Kemudian setelah membuat pertanyaan, kita akan mengambil pelajaran dari pertanyaan yang muncul tadi. Kemudian kita gali mimpi, B, A, G. Setelah itu J, jabarkan melalui rencana kita. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Jadi kalau kita tadi punya mimpi, punya visi, ingin pembelajaran kelas yang berpihak pada anak, yang tahapan pertama itu tadi membuat pertanyaan. Kita misalnya bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama saya lakukan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kalau misalnya teman-teman punya visi sendiri untuk di kelas, boleh nanti silakan langsung dieksekusi. Yang terakhir, modul 1.4 yaitu budaya positif. Perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, disiplin. Nah, kita kan sering sekali
disiplin kayak. Nah, kita disiplin itu kita sebut sebagai kontrol guru kepada murid. Nah, teori kontrol itu seperti yang diungkapkan Dr. William Glasser, yaitu menyebutnya ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu ngertinya guru itu mendisiplinkan murid, padahal sebenarnya anak itu yang sedang mau dikontrol, gitu. Bukan guru itu mengontrol murid, tapi anak itu yang sedang hatinya siap atau mau untuk melakukan perilaku yang diinginkan oleh guru, anaknya itu sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan tujuan perilaku yang tidak baik itu juga anak juga punya tujuan. Baik itu perilaku positif negatif itu punya tujuan. Jadi ketika anak melakukan perilaku yang salah misalnya, maka dia pasti punya tujuan apa? Misalnya ketika anak menyontek, berarti dia tujuannya sudah baik toh, ingin nilainya bagus, tujuannya sudah baik, hanya perilakunya atau caranya yang masih salah. Maka tugas guru seperti filosofi Gajah Dewantara menuntun, mengarahkan agar anak itu tujuannya sudah benar, kita arahkan agar cara-caranya juga benar. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Gianni Bosson yang akan disampaikan oleh Bu Vina. Baik teman-teman, kalau tadi Fat sudah menyampaikan tentang teori kontrol ya. Teori kontrol itu nanti akan kita terapkan bahwa teori-teori itu ada beberapa posisi kita sebagai guru. Jadi terus juga disebutkan bahwa ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Begitu juga kepada anak didik kita, teman-teman, kita juga bisa menerapkan disiplin positif ini, tetapi muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Jadi budaya positif ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita wujudkan menjadi visi sekolah dan menjadi keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Mari kita praktekkan bersama 2-3 menit. Jadi saya minta nanti teman-teman yang sebelah sini dibagi hijau dan pink aja ya Bu Fat. Untuk yang pink diibaratkan seandainya teman-teman ini menjadi siswa di kelas, silakan tuliskan di kertas yang warna pink. Bu Abdul dibagi 2 ini yang kita hijau. Yang warna pink ini yang boleh dilakukan di kelas. Yang warna hijau yang tidak boleh dilakukan di kelas. Yang pink yang boleh dilakukan, kemudian yang warna hijau yang tidak boleh. Silakan dituliskan. Satu kertas, satu boleh. Kalau mau nambah lagi boleh nambah kertas, silakan. Yang hijau di sebelah sini, yang pink di sebelah sini. Pink itu boleh. Pink yang boleh, yang hijau yang tidak boleh. Yang pink sebelah sini mana kalau sudah. Itu yang hijau, ya. Yang sudah selesai monggo silakan ditempel. Siswa. Terima kasih. Yang pink yang boleh dunia, yang pink yang boleh. Coba dibacakan yang boleh dilakukan di kelas. Yang boleh dilakukan adalah yang pertama adalah bekerja sama membersihkan kelas, kemudian berbagi makanan, bertanya, berbagi, terus memperhatikan guru saat menjelaskan, berdiskusi saat ada pembelajaran berkelompok, berbagi makanan, meminjam alat tulis jika benar-benar tidak membawa. Ya, teman-teman, jelas ya? Yang untuk boleh dilakukan sekarang, yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu yang pertama bersenda gurau ketika pembelajaran, tidak memperhatikan pelajaran, kemudian mencontek, kemudian tidak boleh mengompol di kelas, kemudian bersaing tidak sehat, kemudian menyontek saat ulangan, bertengkar, dan tidak boleh makan saat pelajaran. Terima kasih Bu Mia. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dong untuk Bu Mia. Nah teman-teman, tadi yang sudah dilakukan ini kita sebut, lebih baik kita sebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan. Ya, jadi
pembentukan keyakinan kelas itu dulu kita susun, kita buat dengan murid itu setiap awal pembelajaran. Jadi setiap awal pembelajaran anak sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Jadi kalau kita dulu peraturan ya, kita sebut sebagai keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan sampai sini sekian ini. Nah, saya juga karena ini saya juga baru saya terapkan di bulan Januari, bukan di awal pembelajaran. Saya contohkan foto yang sudah saya laksanakan di kelas. Ini saya tunjukkan ketika anak harapannya apa di kelas 4A itu inginnya apa, suasananya ingin seperti apa, saya menerangkan tentang itu. Kemudian menuliskan apa ya keinginan siswa itu kelasnya seperti apa di papan tulis. Ini enggak ada. Anak sebelumnya anak menulis di sini keyakinan kelasnya apa, keinginannya apa. Tadi kemarin ada yang menjawab inginnya kelasnya ingin yang nyaman, ingin kelasnya bersih, ada ingin ada madengnya banyak sekali itu. Nah, setelah keinginannya anak itu macam-macam itu akhirnya dapat ditarik 4 kesimpulan atau keyakinan kelas 4A, yaitu 1. Bersih, disiplin, menghormati, dan terakhir semangat belajar. Itu keyakinan kelas 4. Nah, ini setelah setelah selesai melakukan kegiatan, saya melakukan testimoni pada semua siswa. Saya testimoni, tetapi yang saya dokumentasikan hanya 2. Kelas 4A setelah menuliskan keyakinan kelas 4A, rasanya itu sangat senang karena bisa berdiskusi dan yang memiliki Tuliskan keyakinan kelas 4A yaitu bersih, disiplin, menghormati, dan semangat belajar adalah. Anak itu seperti itu ya, ada guru kita itu gak apa-apa, intinya sama. Tapi secara keseluruhan tadi perasaan mereka itu senang semua karena sudah membuat kesepakatan kelas sendiri loh, tidak guru yang menentukan keyakinannya, tetapi anak sendiri yang membuat seperti yang dikatakan Bu Pina tadi. Kami juga pernah melaksanakan restitusi ya Bu ya. Mau saya contohkan? Jadi begini teman-teman, ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, yang pertama kita menggunakan teori segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung memberikan konsekuensi, karena kita tidak boleh menghukum. Seperti yang tadi diutarakan Bu Fat, kalau zaman dulu mungkin tidak mengerjakan PR harus berdiri di depan sambil pegang telinga, berdiri satu kaki. Sekarang sudah tidak zamannya seperti itu, tapi kita bisa memberikan konsekuensi. Misalnya anak disuruh mengerjakan lagi atau diberi tambahan atau disuruh membuat tugas yang bernilai positif. Nah, ini teman-teman yang juga tidak kalah penting, ternyata selama ini khususnya kami sendiri, bahwa ada 5 posisi kontrol menurut Diani Gosen. Jadi yang pertama, guru bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman untuk anak didik. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kalau di sini saya paling setuju sebagai monitor dan manajer itu yang positif. Jadi misalnya penghukum itu ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung hukum. Misalnya kamu terlambat, silakan berdiri saja di kelas. Itu penghukum. Semoga kita tidak melakukan hal ini. Jadi jangan menghukum anak. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, dalam hal ini pemilihan kata yang kita sampaikan ke anak itu juga penting. Kamu gak kasihan sama bu guru dari tadi ngomong terus. Kamu gak kasihan bu guru saya, kamu gak kayak tadi. Jadi anak itu jadi, aduh ternyata aku yang merasa bersalah itu ternyata juga tidak baik. Kembali lagi ke merdeka belajar, bahwa anak itu juga manusia, kita memanusiakan manusia. Jadi ketika kita sama-sama berbicara dengan anak, pilihlah kata-kata yang tidak menyakiti hati anak. Yang ketiga sebagai teman itu juga bagus. Monggo Bu Fat untuk yang monitor dan manajer. Untuk monitor atau pemantau biasanya dibuktikan dengan
catatan-catatan guru. Jadi guru punya catatan-catatan sehingga guru tahu oh sikap anak ini seperti ini. Dan ketika dia mengetahui oh kamu sudah 5 kali terlambat loh, nah berarti guru itu sebagai monitor. Kemudian sebagai manajer berarti guru itu mengelola atau melakukan ketika anak melakukan kesalahan dia bersikap sebagai manajer berarti melakukan restitusi. Ini anak terlambat sekolah, tapi kita tidak langsung mencak-mencak ya. Ditanya alasannya kenapa terlambat, mungkin karena adiknya rewel, tidak apa-apa terlambat itu umum. Jadi biar anak tidak merasa bersalah takut sekolah gitu. Berapa kali terlambat? Satu kali. Maksudnya kita tidak langsung nah, posisi tubuh kita juga harus jangan kamu terlambat apa tapi sampai dari posisi tubuh kita juga dengar ini soalnya kurang keras. Ini yang satu lagi kasus yang kedua. Ketika anak yang terselisih pendapat, kita tenangkan dulu, kita dulu Ketika ada masalah dengan temannya kita stabilkan dulu anak-anak. Dia salah duluan, Bu. Tidak, dia yang salah. Tadi dia mengejek saya. Tidak, saya hanya bercanda. Jadi teman-teman untuk setiap bagian modul itu kami harus langsung melakukan aksi nyata dan harus di-upload. Contohnya seperti ini untuk budaya positif tadi kita harus mencari 2 kasus dan harus kita selesaikan. Tapi kan kasus kadang kita tidak tiba-tiba anak lagi ada masalah kita langsung HP-nya online. Jadi kita memang membuat skenario kemudian kita upload untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Nanti kalau kurang jelas bisa kita diskusikan di luar forum. Teman-teman akhirnya bisa bernafas lega. Alhamdulillah modul 1 sampai dengan modul 4 1.1.1.4 sudah kami sampaikan semua. Saya bersama Bu Fatona tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan dalam hal ini kami ingin menyampaikan kesimpulan bahwa yang pertama tadi filosofi bahagia ada 8 pemikiran. Mari kita terapkan bersama-sama pada anak didik kita. Kita lakukan dengan mulai langkah awal, langkah yang paling mudah monggo diterapkan mulai dari merdeka belajar, berpihak kepada anak. Kemudian yang kedua tadi nilai dan peran guru itu berarti mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengelola kelas, mengelola pembelajaran, mengelola anak. Kemudian yang ketiga visi guru penggerak tidak hanya bagi kami ya, nanti diterapkan teman-teman menjadi visi teman-teman sendiri yang kita terapkan tadi melalui teori Bagja tadi. Monggo teman-teman boleh memilih salah satu dengan langkah-langkah Bagja tadi dalam menentukan visi teman-teman sebagai guru. Dan yang terakhir tadi budaya positif juga bisa kita terapkan bagaimana kita bertutur kata, bertingkah laku ketika kita berhadapan dengan anak didik. Karena tutur kata, tingkah laku, gestur tubuh kita ternyata terekam di
otak anak didik kita. Monggo Bu Mas mau ditampilkan atau sudah? Demikian tadi hasil presentasi dari saya dan Bu Fatona. Monggo Bu Nurul silahkan ditutup. Terima kasih kepada kedua narasumber yang luar biasa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu kepada kedua narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan beliau berdua dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir Bapak Ibu yaitu acara penutup. Demikian rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili dari segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan para narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.